Oke, saya sudah start recording. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa zukhni fahma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ISDN, alhamdulillah kita sekali lagi bertemu dalam acara reaksi, ya, reaksi terhadap dialog yang terjadi di Speaker Corner London antara Aki Hasim dengan seorang Kristen Jerman. Dan tak lupa kami haturkan terima kasih, syukron kasiran, jazakumullah khair kepada SC Dakwah Channel yang merupakan source atau sumber dari acara reaksi kami kali ini. Di sini saya bersama Pak Agus Supeno, lalu Don Hens, dalam membahas atau mereaksi dialog di Speaker Corner ini. Baik, kita saksikan aja bagaimana dialog ini terjadi. Extractions from the Bible so well. I mean, how many times have you read it? Or did you learn it by heart? No, I didn't. I read some of it, and then I practiced it, and it became memorized. So did you read the whole Bible and then No, no, memorize no. some parts? No. So you didn't read the whole I Bible? didn't. Well, I read the Bible, not all of it, I would say, but most of it. Okay, and then you memorized some parts that you found most important? Yes, Or? because there are many parts in the Bible which point to me very clearly as a Muslim that Jesus is not claiming to be God; it's the other way around. He's claiming that he has a God. Very clearly, there are verses which are very explicit. For example, John 20:17, he says, "I go to my Father and your Father, my God and your God." Are very clear, explicit verses. Unfortunately, I've come across many Christians who would leave aside the explicit verses. Yeah. And they would rather go for the implicit ones. I Why? think that's very human. Why would you do that? No, it's not human. is. A human being who's logical, who's sincere, will Yeah. look at the explicit verses. But I don't think that God is Would you logic. say that human? Well, what do you mean humans are God is logic? logic? Are you saying understanding God is not logical? No, it's not. So why would God tell you to love Him with all your heart, with all your soul, and with all your mind? Why would He want you to believe Him with all your mind? If understanding Him is not I logical. don't have to understand it. No, I don't mean to understand Him fully, Yeah. but in terms of what He has already told us. For example, God tells us that He's all. Do you believe He's all-knowing? Yes, I do. Do you believe Jesus is all-knowing? Oke. That's very human. Why would you do that? No, it's not human. is. A human being who's logical, who's sincere, will Yeah. look at the explicit verses. But I don't think that God is Would you logic. say that human? Well, what do you mean? humans Why would God tell you to love Him with all your heart, with all your soul, and with all your mind? Why would He want you to believe Him with all your mind? If understanding Him is not I logical. don't have to understand it. No, I don't mean to understand Him fully, Yeah. but in terms of what He has already told us. For example, God tells us that He's all-knowing. Do you believe He's all-knowing? Yes, I do. Do you believe Jesus is all-knowing? Yes. Really? Did He know the last hour? Did He know the last No, hour? he doesn't. Go, so it's not all-knowing. No. That's the difference between you and me, because you think that I have to everything that was said and said by Jesus, especially because he's the most important figure of Christianity. There's no doubt about that. Yeah. But I don't have to understand everything he said, Why? Why would you not want to understand what because Jesus I says? believe. I don't know. Okay, I'll tell you what. You know what? Earlier you said that you don't agree with my interpretation. Yeah. Okay, I want you to interpret this for me. When Jesus says, "I go to my God and your God," what Yeah. do you understand? Do you believe Jesus has a God? No. No. So what does he mean? Was he telling lies when he says, "I go to my God"? I remember the passage correctly. He said that he would go to the Father. Yeah, he said that. Yeah, but not his God. No, he said, "My God." Apa kebanyakan gini ya, Pak Agus? Orang Kristen itu nggak tahu ya isi apa yang terdapat dalam bukunya. Ya, kalau bisa saya share, sebenarnya ada bahwa termasuk di dalam beberapa himbauan dari gereja itu untuk Silakan. Iya, himbauan silakan. dari gereja untuk membiasakan membaca Bible gitu.
arti gerakan untuk membaca Alkitab gitu. Itu saya pernah membaca satu berita. Boleh Pak, di share screen lagi. Ya, ini saya tutup dulu share screen-nya. Oke, jadi gerakan membaca ini ya Alkitab ya. Ini sebentar saya cari ya. Jadi mereka ini sebenarnya kemungkinan ada kecenderungan bahwa mereka itu tidak kurang membaca atau menelaah. Dan sebenarnya dalam kajian-kajian, satu contoh gini, atau kita bicara dalam keislaman saja lah. Kalau Islam ini kan hampir mudah sekali untuk mendapatkan ceramah-ceramah atau kajian-kajian Al-Quran, baik di masjid-masjid, misalkan khusus kajian tafsir, khusus kajian ini. Nah, sepertinya tidak ada di dalam mereka, Bang. Nah, ini ketika saya ketik dengan kata kunci gerakan membaca, muncul tambahan Alkitab gitu ya. Gema, gerakan membaca Alkitab setahun. Nah, ini saya share screen ya. Iya. Saya share screen. Jadi ini saya tidak sedang artinya kita hanya ingin melihat bahwa kasus tadi itu memungkinkan bahwa ada korelasi dengan apa yang dilakukan di dalam ini. Kasusnya si pemuda tadi itu. Ini Gema, gerakan membaca Alkitab setahun ya. Gema, gerakan membaca Alkitab, aplikasi Google, gerakan membaca Alkitab. Gema, gerakan membaca Alkitab. Nah, nanti di sini tidak, kalau saya buka satu, pasti nanti ada kenapa penyebabnya. Apa penyebabnya itu? Ya. Saya rasa misalkan ini ya, biasanya kita cari yang aja lah, yang web resmi supaya bisa dipertanggungjawabkan ini. Ya. HTTP baca Alkitab, kayaknya itu resmi ya, atau renungan harian ini. Renungan harian saya yakin ini adalah memang websitenya umat Kristen sendiri ya. Gerakan membaca Alkitab ya. Mari membayangkan bersama dengan saya gereja dan beraneka dominasi dan aliran ya, di berbagai tempat di tanah air bersama-sama bersepakat untuk memobilisasi seluruh jemaatnya untuk mengambil ketetapan mencari dan mengenal Tuhan lebih dalam melalui membaca Alkitab setiap hari, itu Bang Arman. Betul. Hingga seluruh firman. Nah, setiap hari, nah ya kan. Ini salah satu channel gitu kan. Artinya ada sebuah gerakan itu disebabkan karena ada satu fenomena yang terbalik dari gerakan itu. Ya. Ya kan? Betul. Jadi itu, dan masih banyak kalau kita lihat. Ini saya setuju sih ya, terus terang sama gerakan ini buat di dalam orang-orang Kristen agar mereka lebih banyak lah mengenal tentang isi Bible mereka. Apa yang dikatakan dalam Bible itu, apakah apa yang mereka pahami selama ini dalam kehidupan Kristennya itu sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam Bible atau tidak gitu, atau tidak sesuai. Ya, kita sifatnya di sini menghimbau ya Bang Arman ya. Menghimbau. Bukan Ini kita mengkritisi, bukan menyuruh atau apa sih. Kita justru mendukung apa yang mereka lakukan. Betul. Ya. Ayo kembalilah kepada Bible. Umat Bible kembali kepada Bible, umat Quran kembali kepada Quran. Pada Al-Quran. Umat Islam itu harus dan itu sudah kewajiban itu. Sudah kewajiban. Betul. Dan alhamdulillah kalau kita lihat bahwa kajian-kajian di masjid-masjid terutama ya, mungkin di daerah-daerah lain yang luar Jawa yang tidak atau jarang ada, itu juga harus dibangkitkan gerakan seperti ya, kita tidak jadi masalah ketika katakan mengadopsi atau menyontek gerakan-gerakan yang positif, yang positif gitu. Positif. Untuk meningkatkan keimanan Islam. Jadi bukannya orang Kristen kembali kepada Quran, salah. Orang Islam kembali kepada Bible, salah. Tapi kembali kepada kitab sucinya masing-masing. Dan itu perlu dibangkitkan. Artinya supaya tanpa harus
saling menghina atau menista ya Bang ya. Iya, Iya, mendiskreditkan, saling mendiskreditkan. Ini penting sekali dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga nanti Betul. negeri ini, bangsa ini akan menjadi religius gitu. Religius, betul. NKRI harga mati. bukan harga mati bukan untuk religius itu kan. Nah, Betul, itu betul. baru tepat itu NKRI harga mati gitu. Benar itu banget. Iya, jangan kayak, mohon maaf ini, kalau ini penghujat kan ya, dan dia memang buron ya, wajar lah kalau kita sebut langsung. Paul Zhang misalkan, wah ini Quran gini, atau si Saifuddin hapus ayat-ayat ini, hapus ayat, salah karena mereka salah memahami. Bukan salah, mereka sengaja memelintir atau sengaja memahami dengan yang jadi pertanyaan saya adalah apa hak mereka memelintir atau meniru Al-Quran, sedangkan mereka sendiri tidak mengimani Al-Quran sebagai kitab suci. Jadi untuk apa mereka mendikte seperti itu? Jangan mereka lakukan, dan umat Islam jangan juga melakukan itu gitu kan. Iya. Jadi jangan sampai ada yang menghina apa segala. Aduh, itu sangat apa ya? Maaf kalau saya bilang jangan dululah ikut dalam dialog ya umat Muslim yang masih begitu. Janganlah. Lebih baik menyimak dan belajar. Saya justru sangat menentang umat Islam yang menghujat ajaran lain Bang, karena kita sendiri dalam Al-Quran kan kita diperintah untuk berdebatlah dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang jelek gitu loh. Jadi kalau ada yang umat Islam seperti itu, saya akan peringatkan dengan keras gitu, karena kan ya seperti kita tahu lah, kita kan dilarang untuk menghina atau menghujat sesembahan dari sebelah ya, karena kalau kita menghina dan menghujat, otomatis mereka akan balik menghujat dan menghina kita lebih parah lagi Bang gitu loh Bang. Iya, betul. Salah satu bentuknya adalah kita mencoba mengajak orang Islam kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, umat lain, yang agama lain kembali kepada kitab sucinya masing-masing. Kembali kepada kitab sucinya, jangan kepada kata orang gitu loh. Itu dogmatis ya, dogma. Jadi karena jadi yang dilakukan Hasim ini adalah sesuatu yang positif ya. Sesuatu yang positif untuk mengajari mereka ini kembali, anak-anak muda terutama, kembali ke kitabmu. Loh, kitabmu tertulis begini kok misalkan. Nah, secara prinsip ya Pak Agus ya, secara prinsip Hendra, ada penyebutan disebut kitab suci, yaitu bentuk sebuah patokan orang dalam beragama. Itu kan untuk dipelajari. Dan untuk dipelajari kitab suci itu untuk dipelajari, dibaca. Bukan digantung di atas lemari apa di mana gitu, bukan begitu. Betul. Merasa lebih paham, enggak begitu. Karena kalau boleh dibilang kitab suci itu adalah kompas untuk manusia, umat beragama beragama, gimana menjaga hubungan antar manusia ke manusia, dan juga gimana cara menjaga hubungan manusia dan ke Tuhan ya Bang ya. Iya, kalau kompasnya sudah ditaruh di atas lemari ya otomatis arahan juga kan nggak tahu kemana. Ajakan kita ya, ajakan ISDN, ayolah kembalilah umat Islam kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, baca langsung. Kalau memang belum bisa, terjemahannya dulu, tapi dengan niat belajar bahasa Arabnya. Dan kalau kurang paham, tanyakan kepada ahlinya. Gitu loh. Nah, umat sebelah juga gitu, agama lain kembali kepada kitab sucinya masing-masing. Kita harapkan begitu juga. Gitu. Bukan menghina agama seberang, agama sebelah, salah lah itu. Apalagi ketika mereka tidak melaksanakan apa yang tertulis dalam kitabnya, terus mau ngajak-ngajak umat Islam untuk ikut-ikutan. Aduh, ya mungkin udah habis kali ya. Argumentasinya udah habis, sehingga ya argumen yang seperti maaf ya dalam tanda kutip sampah yang dikeluarkan jadinya. Iya. Karena nggak ada lagi argumen yang bisa dia gelontorkan secara sehat, argumen yang sehat nggak ada lagi udah. Mungkin kemampuannya dia kan sebetulnya masih banyak kalau mau digali dari kitab suci, banyak sekali. Iya. Kita lanjut ya, bagus ya Hendra. Lanjut. Silakan Bang. God in the same statement. Read it, John 20:17. He says, I go to my Father and your Father, my God and your God. Yeah. This is again, you see, you're basically expressing surprise in passages which are very clear. John, what? John chapter 20 verse 17. 20 what?
2017, 17. So 2017. Yeah, 2017. Yes, he says. I want you to interpret for me, based on that verse, what does he mean when he says, I go to my God and your God? No, he doesn't say to his God, but to his You haven't Father. even read it yet. I did. He doesn't say my God there in your version? He says, because I haven't returned to my Father in the heaven. Yes. Read the next bit. Yohanes 20:17 ini kan ya Pak, tentang Yesus itu punya Tuhan, punya Allah kan? Iya. Ya, aku akan datang kepada Bapakmu dan Bapakku. Ya, aku ingat itu kemarin kalau nggak salah sama orang Kristen, sebut nama nggak boleh? Nggak usah lah ya. Nggak usah ya. Nah, ada juga dulu juga pernah seperti itu. Ada juga itu perempuan dulu. Yang kemarin laki-laki. Saya dapat ya. Akhirnya habis argumen, lebih banyak ya itu tadi yang saya bilang hujat jadinya. Kalau habis argumen begitu deh, umumnya begitu. Sebenarnya sih Bang ya, sebenarnya kalau mereka mau jujur itu ya, mereka seharusnya bertanya ke ajarannya kembali Bang, gitu loh Bang. Jangan mempertanyakan ajaran umat lain, karena ajaran umat lain itu bukan untuk mereka bukan untuk mereka imani. Yang mereka imani adalah ajaran mereka sendiri. Cobalah mereka bertanya atau kembali lagi ke Bible untuk menjawab pertanyaan mereka Bang, gitu loh Bang. Iya, betul. Posisi kemarin saya juga cuma bertanya sih sama mereka. Coba tolong jelasin dong, apakah Yesus itu punya Allah atau enggak? Allahku katanya dalam Bible kan. Bapakku dan Bapakmu. Nah, lanjutkan dulu nanti kelihatan. Iya. Bit now? Go back to my brothers and say them, I'm going to my Father and your Father and my God and your God. Thank you very much. So you did say that, right? Now you interpret it for me now. What does it mean when he says my God? I have to look at the context. Of course, look at the context with all due means. See, the thing is, I think that Jesus can talk about him like his Father and his God, and Okay, let me ask you at the this. same time because he's God and man at the same time. Okay, let me ask you this. Does the Father have a God? Iya, ini bentuk gimana ya, Pak Agus? Mungkin umum ya. Iya. Orang Kristen itu nggak tahu isi bukunya. Ini kan dia sudah membaca ya. Akan tetapi dia pada kembali lagi. Karena memang mungkin itu sudah ajaran mereka dan kita hargai mereka ajaran mereka. Akan tetapi dikatakan tadi bahwa sebenarnya permasalahannya kan gini, di dalam Trinitas itu sudah diakui bahwa ada 3 person. Kan? Ini seperti yang dari penjelasan teman-teman Kristen itu mengatakan, yang terutama yang Trinitarian ya, itu bahwa memang di dalam Trinitas itu ada 3 person. Permasalahan itu dalam pertanyaan kita itu adalah 3 person ini kalau dalam konteks di dalam Bible kasat mata tanpa hermeneutika, tanpa eksegesis ya, artinya apa yang tertulis sesuai dengan teks itu 3 person ini memiliki tidak setara gitu, tidak setara. Bahwa Bapa lebih tinggi daripada Yesus dan lebih tinggi daripada Roh Kudus ya. Akan tetapi di dalam keimanan kekristenan itu ketiganya itu setara. Itu sebenarnya permasalahannya itu. Nah, di sini oleh Saudara Hasim ini dia tunjukkan bahwa yang dimaksud ketiganya itu tidak setara, tetapi jawaban si pemuda ini lebih cenderung ke oneness. Ya. Lebih cenderung ke oneness. Gitu. Artinya mengatakan bukankah Yesus bisa seperti Tuhan karena Yesus adalah 100% Tuhan, 100% manusia gitu kan. Gitu. Nah, ini penjelasan itu mungkin mereka-mereka yang tahu, tetapi gini, paham itu apakah bisa dipahami oleh semua umat? Ya, artinya dalam penjelasan konteks penggunaan akal. Itu
bukannya bukan bertentangan, maksudnya tidak sesuai gitu loh ya, kurang sesuai dengan yang tertulis di Bible itu sendiri. Iya, jika dibaca tanpa hermeneutika, tanpa eksegesis. Iya. Artinya apa yang tertulis di dalam teksnya begitu. Ya. Ini tetapi iman Kristenan itu penuh dengan hermeneutika dan penuh dengan eksegesis. Ya kita hargai, tapi kita lihat dari ini bahwa Mansur coba menggiring memahami ayat ini tidak dengan hermeneutika, dengan eksegesis. Hasim tidak memahami ini dengan hermeneutika dan tidak dengan eksegesis, sehingga menjadi sebuah dogma gitu. Ini dengan akal gitu. Tetapi dia kan tadi sudah menolak bahwa memahami Tuhan tidak dengan akal gitu. Nah, ini permasalahannya. Jadi sebenarnya diskusi ini tidak nyambung. Tidak akan ada yang menerima. Ya, tidak akan menerima, akan tetapi ini bagus untuk kita pelajari saja gitu. Iya. Ini satu pure dari teks, memahaminya langsung dari teks, menganalisa sendiri. Yang satu lagi berdasar apa maksudnya itu Pak? Kalau nggak mau disebut dogma. Jadi, ya. Dogma. Dan dogma itu biasanya dihasilkan dari eksegesis dan hermeneutika itu tadi. Tafsir dan asumsi gitu lah gampangnya gitu. Gimana Hendra? Ada komentar? Bang Hendra, silakan. Oke, mungkin jauh dari perangkat ya sementara ini. Kita lanjutin dulu ya Pak Gus ya. Oke. He is God. No, that wasn't my question. Does the Father have a God? Yeah, that was my answer. He is God. Okay, if I asked you, is the Father God, that would be your answer. But now I'm asking you, does the Father have a God? Ask me the same question. Does the Father have? No. Yeah, that's what you. Now the next question. Does the Holy Spirit have a God? That's contradictory. No, it's not. In my book, it is. In your book, it says that the Holy Spirit takes commands from the Father, from God. That's totally okay. That's Really? Can God? Nah, ini kan realita-realita yang tadi Pak Agus bilang bahwa memang tidak setara. Tidak setara. 3% itu tidak setara. Tidak setara. Iya. Tetapi disetarakan melalui apa tadi Pak? Dogma ya? Hermeneutik, ya dogma. Dogma berdasar hermeneutik dan eksegesis. Dan eksegesis itu. God be commanded by anyone? That's fine. Can God be commanded by anyone? Who commands God? Does it? Okay, let me rephrase that. Let me rephrase that question. There is actually. That's the bit you're missing. There is clearly a rank. I don't think so. Okay, let me ask you this. Do you believe God is the ultimate authority? In respect. In authority, you know what authority means? Yes. Is God the ultimate authority? Yeah, that's fine. Let us record, no problem. Do you believe there's authority higher than God? No. That is what ultimate authority means. He is the highest authority. And there's no authority higher than him. Okay, next question. Is there an authority higher than Jesus Christ? I don't know. There is. Yeah, that's 1 Corinthians chapter 11 verse 3. It says, Jesus is saying, according to Paul, this is what he says. He says, the head of all men is Christ. The head of the woman is man, obviously in a marriage. And it says the head of Jesus Christ is God. You know what the head means? Yes? Like the head of Germany? Is that right? Ya, itu jadi Hasim ini mencoba menggiring. Nah, menggiring artinya apa yang tertulis itu menyatakan tidak setara gitu. Iya kan? Iya. Jadi bukan konklusi, saya nggak berani bilang konklusi ya. Artinya ya banyaklah faktanya bahwa apa yang mereka pahami, orang Kristen pahami itu tidak sesuai dengan yang tertulis dengan Bible, yang ada dalam Bible gitu. Iya. Ya, gini Bang Arman, harus melalui hermeneutika dan eksegesis tadi. Betul. Jadi sebenarnya gini sih Bang, dalam Bible itu sendiri kan mengenai konsep ketuhanannya Bang ya, mengenai konsep ketuhanan sendiri dalam Bible itu menyatakan dengan
jelas ya, terutama yang tadi pernah saya sampaikan kalau Allah itu bukan anak Allah itu bukan anak dan Allah itu bukan manusia, itu di dalam Bible itu ada dan itu sudah jelas di dalam Bible itu sendiri. Tapi mereka tetap memaksakan gimana caranya supaya Yesus ini menjadi bagian dari Allah itu sendiri, Bang, gitu loh, Bang. Yang akhirnya itu yang tadi saya katakan tadi, bahwa hermeneutika dan eksegesis ini itu yang kemudian akan memunculkan dogma. Gitu. Nah gini Pak Agus, hermeneutika dan eksegesis ini menghasilkan apa? Konsep kan? Iya, konsep betul, yang Bang. pada akhirnya Konsep yang dogma. kemudian Konsep yang di akhirnya dikultuskan dipercaya dan dijadikan salah satu pedoman bagi mereka, Bang. Ya, konsep yang dikultuskan kemudian menjadi dogma kan? Betul. Betul. Makanya dulu pernah saya tanya, ingat nggak Pak Agus? Dulu pernah saya tanya, yang suci ini dogmanya atau bukunya? Iya. Kitab suci atau dogma suci atau konsep suci? Nah, kalau saya boleh jawab sih ya, yang suci itu ya kitab sucinya, karena maka disebut kitab suci, bukan dogmanya. Dogma itu tidak pernah dikatakan dogma suci. Itu yang seharusnya. Kalau dogma suci itu saya rasa nggak akan ada ya, karena dogma itu sendiri keluar dari hasil pemikiran kan, yang akhirnya dikultuskan dan dipercaya. Pemikiran melewati hermeneutika dan eksegesis tadi, menjadi konsep disucikan, menjadi dogma, gitu kan? Betul Bang. Nah itulah. Ini yang harus dipikirkan oleh orang teman-teman Kristen gitu ya. Harus. Ya. Lanjut. Kembali lagi, Pak, itu adalah keyakinan mereka dan kita harus. Iya, betul. Akan tapi dalam hal ini adalah kita sedang membahas apa yang dilakukan oleh Hasim dan pemuda dari Jerman ini ya. Jadi dalam hal ini kita bukan mendikte ya, tapi kita mencoba. Kita tidak bicara ke dalam ranah keimanan kepada mereka. Enggak. Ini kita hanya bicara masalah si pemuda ini, mungkin ilmiah gitu loh. Mungkin Kristen yang lain tidak begitu kan. Ini kan hanya kebetulan ketemu pemuda yang berpikir begitu gitu, Bang Arman. Iya. Lanjut ya. Oke, lanjut. Okay. Well, I don't know. She's so basically head means someone who is in charge, basically the boss. Yes, the president, whatever you want to call it. So if someone you already agreed that there's nobody higher in authority than God. But since there is someone higher in authority to Jesus Christ, then he cannot be God by that logic. That's the essential part where I disagree. Which part do you disagree? The Bible? Because that's from the Bible. No. This argumentation. That is from the Bible. Sorry. The Bible says the head of Christ is God. Do you disagree with that? No, but I disagree with you because... Which part do you disagree? What you just said. I said the head of Christ is God. And that is a verse from the Bible. So if you're disagreeing with me, you're disagreeing with the Bible. No. Do you realize that? No. You said that it was illogical. How? Quoting the Bible verbatim is illogical. How? How is Paul wrong? How is Paul wrong? Yeah. No, he's not wrong. By the way, you know when Paul wrote this? After the ascension. So he's no more human body, but at least not the earthly body. Yeah. Yes? He's now ascended to the Father. Yeah. Yes? And now he is supposed to be with the Father, right? Yeah. But even after that, Paul says, who is the head? Who is the head of Christ? He didn't say the Father. He said God. The head of Christ is God. Yeah, that's okay. How is it okay? If Jesus is God, how many gods do you believe That's the point. That's exactly what I'm always trying to tell you. But okay, what is the point I'm missing? Go on, tell me. I don't see there's no problem with God being God being the Father. Can God have a God? No, but there's yes, he can. Because Can God have a God? Seriously. How many gods do you believe in, by the way? No, honestly, think about it before you answer. How many gods do you believe in? No, I'm not asking. I'm answering that because I'm still not done with the. Okay, fair enough. Go on. Jesus is talking about or Paul is talking about Jesus having a God, right? Yes. I think that's okay. But do you agree with that? Even if Jesus and God and the Holy Spirit are the same. They are not the same because one is the God of the other. Yeah, but that's okay. Why is it That okay? possible. Okay, I'll ask you again. How many gods do you believe in? I won't answer to that. I just made my last step. Why would you not answer to that? It's a simple thing. No.
Okay. Do you not believe in Deuteronomy? Oke, Bang Arman. The first commandments. Ya, the simple thing katanya kan. Simple question. Simple question ya. Artinya ini sesuatu pertanyaan yang mudah, tapi begitu rumit karena kembali lagi dogma. Ya. Ya. Ya ini dijawab sama Kristen lah ya. Ini problematika yang sebetulnya harus mereka pecahkan gitu. Betul. Jalannya mau bagaimana? Kembali ke kalau menurut saya pribadi dan kita nih ya di sini. Ayo, come on, kembalilah ke Bible aja, kembali ke Bible gitu. Bagaimana tuntunan itu tidak digunakan, justru menggunakan orang yang menafsirkan tuntunan ini. Iya. Apa manusia kalian ini orang Kristen nggak punya hak yang sama terhadap Bible kalian? Iya. Sebenarnya sih gini Bang, bukan nggak punya hak yang sama, mereka punya hak yang sama, tapi mereka tidak punya hak untuk bertanya Bang. Apakah pernah dialami Bang Don Hans? Ya, kalau kita bertanya mengenai konsep ketuhanan itu ya rata-rata ya mereka ujungnya pasti harus ya kita harus mengimani apa yang sudah diimani oleh pendeta tersebut lah gitu loh. Bukan ini mah pendeta, karena kita pegang kita adalah pendeta atau romo. Oh iya. Jadi perlu diketahui bahwa Bang Don Hans ini adalah seorang mualaf yang sudah lama juga ya. Jadi kalau memberi statement begitu mungkin pernah dialami. Karena jelas kalau Bang Arman dengan saya jelas tidak akan pernah mengalami itu. Iya, benar. Ya kan? Ya. Makanya kan kalau boleh kita jujur ya, setiap gereja walaupun itu dari aliran yang sama lah ya, tapi dogmanya itu akan mengikuti si pendetanya tersebut. Makanya mereka saling membidat-bidatkan itu suatu hal yang biasa, Pak Gus. Begitu. Iya. Di sini ada kalau dari atas hasil eksegesis dan hermeneutik itu. Iya. Itu yang harus diimani. Jadi bukan yang tertulis gitu. Karena kalau kita boleh jujur ya, kalau tertulis itu mereka tidak akan saling membidatkan. Kalau kita berbicara balik ke Bible ya, Bang, ya Pak Gus ya Bang Arman ya. Tapi yang terjadi adalah mereka malah mengartikan isi Bible itu sesuai dengan, maaf ya kalau saya bilang ini agak ini ya, sesuai dengan nafsunya mereka gitu loh. Sesuai dengan jadi masing-masing kepala itu punya konsep berbeda-beda terhadap satu tulisan gitu loh. Makanya mereka saling membedakan dan banyak, kalau nggak salah ada 80.000 denom kalau nggak salah saat ini. Jadi mereka sendiri lah saling ujungnya saling kiri dan kanan gitu loh. Iya. Kanan sikut kiri gitu ya. Iya, saya yakin bahwa itu bukan sebuah fitnah ya. Artinya fakta seperti ya saya sebut tidak jadi masalah ya. Romo Aldo ya, Bang Arman mungkin masih punya rekaman ya. Bahwa dalam Romo Aldo itu betul memiliki denom yang begitu banyak ya. Bahkan itu pun saling ya itu membidatkan tadi itu. Ya, tapi kita kembali lagi bahwa kita belum bisa menyimpulkan dalam melihat tadi itu. Akan tetapi ini adalah kita masih menyatakan bahwa ini sebuah kasus. Betul, kasus itu artinya bahwa pemuda itu bukanlah representatif seluruh umat Kristen. Gitu. Artinya bisa jadi ini case-nya pada pemuda ini. Ya. Atau orang-orang yang sama pemahamannya. Atau orang-orang yang sama. Pemahaman. Ya, itulah makanya kembali gerakan kita dukung apa yang mereka canangkan bahwa kembali membaca Bible gitu kan Pak. Nah permasalahannya kalau sebuah gerakan membaca sendiri gitu. Nah, nanti otomatis butuh penjelasan karena untuk masuk ke dogmanya ini butuh penjelasan. Itu urusan mereka lah ya. Iya.
mungkin agak kepanjangan nih Pak jadinya. Ya, jadi kita cut saja di sini. Dipotong aja, betul. Artinya Akhiri kita dulu cut saja, nanti kita lain waktu sampai kita cari lagi. Bahwa ini sesi yang ini, potongan yang ini. Mungkin nanti akan, insya Allah akan kita lanjutkan lagi video yang sama. Kita lanjutkan dari menit ke 8:06 sampai dengan 29 menit lah ya. Baik pemirsa, sekian dulu pembahasan kali ini. Mungkin akan dilanjutkan lagi, insya Allah. Saya tutup diskusi kita, reaksi kita kali ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir da'wah anil hamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.